Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang selalu membicarakan tentang anxiety dan keturunan-keturunannya. Stay in this channel, aku pengen ngomongin soal keliangan-keliangan lagi, oke? Kali ini aku mau menjawab salah satu komentar dari Natasha. Nih pertanyaannya nih komentarnya. Bun, aku sudah hampir 4 bulan ini ngalamin perut kembung sama keliengan tiap hari, tiap gerak, tiap waktunya hilang timbul. Kadang bikin cemas. Ya kalau keliengan ini emang bikin cemas sih. Jadi gini ya, perut kembung itu berasal dari asam lambung. Perut kamu asam lambung lambung tapi ini kayaknya berupa gastritis gitu loh. Gastritis dari mana sih asalnya gastritis itu? Macam-macam. Misalnya kalau orang yang merokok juga gampang tuh masuk gas kalau udah kena asam lambung, rokok, dari makanan juga, makanan-makanan yang kayak mana sih? Kalau aku ini belum tentu orang semua sama ya. Kalau aku gas itu misalnya kayak aku dulu tuh makan singkong, nah itu gampang tuh bergas gitu. Terus kayak makan buah-buahan selain alpukat apa aja gampang bikin gas tuh di perut aku gitu. Terus apalagi sih yang bikin gas ya? Misalnya kamu terlambat makan tuh juga bisa bikin gas lambung, kamu tinggi gitu loh. Pada dasarnya sih ini nggak apa-apa. Kalau kamu kena gas lambung seperti itu ya minum air putih tapi jangan yang panas, jangan yang dingin, jadi anget-anget kuku aja. Kamu minum itu, terus jangan lupa olahraga. Jangan lupa olahraga. Karena badan kita tuh biar peredaran darahnya tuh bagus gitu loh. Kalau peredaran darah kita nggak bagus, otomatis kayak ya gitulah jadi organ-organ dalam tubuh kita kan jadi kayak males gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi pencetus dari si gas lambung kamu juga gitu loh. Terus apalagi keliengan. Kalau keliengan itu adalah dia tuh eh, psikosomatis sih. Psikosomatis bisa jadi. Tapi bisa jadi juga karena hal lain. Misalnya satu, kamu kenapa sih keliengan? Bisa jadi kamu dehidrasi. Coba kamu minum dulu yang banyak. Barangkali kamu dehidrasi. Kalau misalnya masih, oh udah minum banyak tapi aku tetap masih keliengan juga gitu kan. Yang kedua mungkin karena apa? Karena kamu terlambat makan. Bisa jadi. Mungkin kamu terlambat makan. Jadi kamu keliengan. Coba makan dulu gitu loh. Aku terlambat makan sama habis makan juga sama, keliengan juga. Nah, berarti yang ketiga coba, misalnya gini loh, darah kamu rendah apa enggak? Kamu termasuk orang yang darah rendah atau enggak? Kurang tidur, darah rendah itu bisa bikin keliengan juga, gitu loh. Terus kamu bilang, enggak aku enggak kurang tidur, ya memang agak kurang tidur sih, tapi darah aku enggak rendah, terus gimana? Bisa jadi kamu psikosomatis. Psikosomatis itu adalah eh, dia itu gejala-gejala symptoms yang ada di badan, tapi itu biasanya dia karena pikiran gitu loh. Misalnya nih di badan kamu ada yang nggak enak nih, badan kamu kayak ngasih signal gitu kan. Kamu nih nggak sadar sebenarnya ini di dalam tubuhmu. Ada ngasih signal nggak enak itu yang tadinya contohnya kayak si gas itu kan, kembung itu kan. Otomatis si lambung tuh nggak enak. Dia kayak ngasih signal, gue nggak enak nih, nggak enak gitu lambungnya. Nah ada amigdala, otak kecil yang ada di otak kita ini yang kerjanya tuh ngasih 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 ketakutan-ketakutan gitu loh buat kita. Kita tuh ditakut-takutin gitu loh. Kadang dia ngasih signal yang salah. Kayak contohnya keliengan. Keliengan itu kan harusnya pada saat kita di kapal ya kan, di kapal laut gitu kan, kapal laut terus ada air angin gitu, kita di bawah angin kan harusnya gitu ya keliengan ya. Atau pada saat eh, apa namanya earthquake gempa bumi. Gempa bumi itu keliengan wajar ya kan, bikin pusing tuh wajar gitu kan. Terus di mana lagi? Ya kayak gitu-gitulah gitu loh. Nah, ini dia salah ngasih ngasih kode si amigdala ini yang pernah aku baca ya gitu loh. Dia malah malah ngasih kode seolah-olah kayak ada gempa bumi, kayak ada apa gitu loh ceritanya gitu loh. Nah, jadinya eh, apa namanya? Cara untuk gimana sembuh dari si kelingan ini? Caranya biarin aja, nggak ada obatnya. Obatnya itu cuma dari diri kita sendiri. Kita akuin bahwa oh ya udah gue keliangan, oh ya gue takut, oh ya begini. Udah akuin aja dan kamu santai aja. Jangan dipikirin, kamu jangan takut mati. Aku pengen misalnya gini nih, kamu keliangan nih, kayak aku suruh kan, kalau kamu keliangan, kamu olahraga deh. Aku dulu gitu tuh. Kalaupun aku nggak lari, minimal aku jalan gitu ya di sekitaran rumah gitu kan. Eh, apa namanya kamu untuk melakukan hal itu kamu, aduh takutnya nanti gue keluar rumah keserempet motor,
keserempet mobil, atau tiba-tiba, aduh gue takut keluar rumah nanti gue pingsan, nggak ada yang lihat, tiba-tiba udah macem-macem lah pikiran kita kan kalau udah kayak gitu kan, takut mati kayak gitu kan, gitu loh. Nah itu yang akhirnya membuat kelingan kamu tuh makin tambah parah. Makin lama nanti kamu, apa namanya, terbebas dari kelingan ini, makin lama, gitu loh. Jadi kamu akuin aja, kamu memang kelingan, kamu memang ketakutan, tapi habis itu kamu cari pekerjaan yang membuat kamu tuh lupa aja sama itu, gitu loh. Kamu, nggak usah takut bahwa kelingan itu akan membunuh kamu, enggak akan. Membuat kamu pingsan, enggak akan. Dia psikosomatis, caranya dia cuma membenarkan mental kita, membenarkan jalan pikiran kita, gitu loh. Pada saat si amigdala ngelihat kita nggak takut sama keliangan itu, ya dia udah akhirnya nggak ngirim-ngirim lagi signal keliangan, karena buat dia kita nggak takut gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau ngomongin masalah mentalnya ya gitu loh. Aku itu ngerasain banget kayak gitu. Sampai sekarang aku nggak pernah keliangan lagi. Kalaupun misalnya aku lagi makan pedes banget nih, pedes versi aku gitu ya, pedes versi aku terus mulai deh itu apa namanya si apa lambung kambuh, ya mungkin lambungnya, woi gue nggak enak nih, mungkin di dalam tubuh kayak gitu tuh. Terus si amigdala, ada yang nggak enak, dikirim, set, apa namanya, signal ke kita, kelingan gitu loh. Aku udah tahu bahwa, ya gue lagi takut-takutin, nggak apa-apa, tenang-tenang aja, santai aja gitu. Dan aku menganggap itu suatu signal yang salah aja dari amigdala, nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Karena masalahnya kita adalah sebagai manusia kan, kalau ada yang terjadi sesuatu sama kita, kita mesti tahu nih, ini kenapa sih, ini ada apa sih, gue kenapa nih, gue bakal kenapa gitu kan gitu loh. Nah kalau aku sudah membiasakan diri, kalau misalnya ada hal-hal kayak kelingan, kayak napas tiba-tiba apa namanya sesek atau gimana, aku udah tahu nih pasti gara-gara si apa namanya asam lambung. Dan gue tahu asam lambung nggak mematikan. Aku begitu aja, udah yakin akan hal itu. Biasa aja, habis itu cuma takut mungkin sekitar beberapa detik terus aku udah bisa seperti biasa lagi, nggak apa-apa. Dan itu wajar. Kalau misalnya kayak aku aja nih sekarang nih, karena aku udah kacau banget nih hidupnya nih, dalam artian kacaunya gini loh, udah makannya udah ngaco-ngaco lagi. Kenapa aku berani makan ngaco? Karena aku tahu apa namanya, karena aku tahu kuncinya bahwa uh, lambung itu tidak mematikan gitu. Jadi kalau udah sakit lambungnya kambuh, ya udah aku berhenti aja 3-4 hari untuk makan makanan yang sehat dulu, habis itu baru makanan ngaco lagi. Kayak gitu loh guys. Jadi jangan dianggap itu sesuatu hal yang aduh gitu loh. Bakal bikin gua begini gitu. Enggak, kamu tuh terlalu lebay. Jangan dipikirnya sampai ke sana gitu loh. Yang penting satu, kamu udah pernah ke dokter ya. Jangan sampai kamu cuma ngelihat aku cerita begini gitu terus kamu menyamakan gitu loh, jangan juga. Ke dokter tanya kalau memang kamu curiga banget, tanya ada apa, gimana gitu loh. Wajib kalau ke dokter. Tapi setelah udah tahu penyakit kamu apa, ya udah gitu loh. Nggak usah terlalu apa namanya, nggak usah terlalu parno gitu. Kalau menurut aku sih selama kamu masih masih si anxiety disorder, nggak usah terlalu parno. Penyakit apapun nggak usah terlalu parno kok. Banyak juga orang yang sakit apa namanya, kanker sekalipun bisa sembuh kalau Allah mau. Gitu loh. Bisa kok sembuh. Gitu. Jadi jangan terlalu parno, oke? Sampai di sini dulu, jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, kamu subscribe dong biar aku jadi semangat gitu loh untuk bikin video-video lagi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.